Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Ini kita sekarang bisa saling bertatap muka dengan Bang Rocky, Masya Allah luar biasa. Dalam acara bincang bersama Sahabat Wahyu, mungkin yang sering teman-teman atau Sahabat Wahyu lihat, kita biasanya menggunakan Zoom. Tapi Alhamdulillah untuk sesi kali ini kita bisa langsung ngobrol-ngobrol santai dengan pakarnya. Pakar ini Bang Rocky, apa kabar Bang Rocky? Alhamdulillah kabar baik Bung Wahyu. Baik, Masya Allah. Bang Rocky, ini kita rencananya akan mengambil tema terkait adanya revisi dari DPR terkait undang-undang kementerian. Dan ini untuk kepentingan siapa? Nah, saya ingin membacakan salah satu berita dari kompas.com bahwa Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengesahkan RUU tentang Kementerian Negara pada Kamis 19 September 2024. Nah, RUU yang disahkan dalam rapat paripurna itu mengubah sejumlah perubahan ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang di situ salah satu poin terpentingnya adalah dalam revisi Undang-Undang Kementerian ini bahwa tidak adanya batasan jumlah kementerian. Nah, ini yang menjadi catatan pada pembahasan kita. Bagaimana tanggapan Bang Rocky terkait revisi undang-undang ini? Yang pertama butuh kita sapa dulu para sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri. Ini suatu momen yang paling menggembirakan karena bisa ketemu dengan Bung Wahyu langsung. Biasanya cuma lewat online. Dan kalau kita lihat fenomena ini, pertanda ada 3 catatan saya di situ. Yang pertama, DPR sedang bekerja bukan untuk rakyat. Jadi dia mengesahkan undang-undang yang tujuannya untuk memberi ruang supaya presiden bisa memilih menteri dan mengisi menteri tidak terbatas jabatannya, jumlahnya. Artinya dia bisa bikin menteri berapa saja gitu. Nah, ini justru saya lihat di situasi sekarang ini DPR tidak mengeluarkan undang-undang, tidak bekerja menghasilkan undang-undang yang misalnya pro rakyat, mengatasi persoalan, mengatasi masalah-masalah rakyat. Misalnya sekarang kan masalah kriminalitas, masalah judi online, masalah narkoba. Tidak muncul undang-undang yang terkait dengan itu. Masalah ekonomi, kesulitan anak-anak sekolah dan seterusnya, tidak muncul undang-undang itu. Justru undang-undang yang memberikan ruang buat kementerian bisa ditambah gitu. Nah, ini berarti DPR tidak bekerja untuk rakyat. Kedua, DPR menghasilkan produk yang tidak menjawab persoalan rakyat. Tadi persoalan rakyat yang terkait dengan kenakalan remaja, keamanan, kriminalitas, seks LGBT bebas, dan seterusnya, tidak keluar itu aturan yang untuk mencegah supaya itu tidak terjadi. Nah, itu DPR berarti tidak kerja untuk rakyat, tapi kerja untuk kepentingan penguasa, dalam hal ini ya tadi kroni presiden maupun rejim. Nah, itu catatan saya terkait dengan DPR ketika merevisi Undang-Undang 39 2008 tentang kementerian. Poin yang terpenting di situ adalah presiden bisa mengisi menteri tanpa batas. Artinya tidak ada batasan yang sebelumnya memang dibatasi. Nah, kalau dia tanpa batas bisa 40, bisa 48 dan 45 dan seterusnya. Ini yang ketiga ini menurut saya catatannya bahwa presiden memberi ruang, DPR memberi ruang kepada presiden terpilih nanti atau sekarang untuk mengisi jabatan menteri, bisa gemuk menterinya. Dan itu pasti membebani rakyat. Gitu. Jika alasannya memang ini diperlukan gitu di masa akhir jabatan ini dengan penambahan menteri-menteri tersebut, bagaimana tanggapan Bang Rocky? Ya, keperluannya untuk apa? Tadi kan saya bilang, menteri apa yang mau ditambah dan pekerjaannya apa? Yang jelas, nambah menteri berarti nambah biaya. Nambah kantor, nambah mobil dinas, nambah staf, nambah perjalanan dinas. Intinya nambah biaya. Belum tentu pekerjaannya memang untuk rakyat itu. Nah, tambah biaya itu, biayanya diambil dari mana? Uang rakyat. Ngambilnya dari mana? Pajak, nanti rakyat dinaikin pajak-pajaknya, dipajaki semua itu rakyat. Tapi tahun depan aja naik PPN 12%. Nah, belum pajak-pajak yang lain lagi. Gitu. Nah, sepertinya rakyat kok seperti pasrah Bang Rocky dengan kondisi-kondisi yang memang ya secara langsung kita lihat, artinya baik undang-undang, kebijakan-kebijakan yang di akhir-akhir ini justru memang sangat tidak berpihak kepada rakyat. Ya, misalkan kemarin terkait dibolehkannya pengambilan pasir lagi, kemudian yang sebelumnya tapera lah, dan pajak kendaraan, pajak motor, ini semua sepertinya tidak ada niat baik dari pemerintah atau rejim ini untuk
ya membela rakyat gitu. Sedangkan rakyat itu sepertinya sudah tidak bisa berbuat, oh ya udahlah terserah aja gitu. Terserah lu aja mau berbuat apa gitu. Ya, Gimana Bang Rocky? bisa dua pengertiannya. Bisa rakyat sedang bersabar Hmm. dan menunggu kapan kesabaran itu hilang, Ya. gitu. Atau memang rakyat benar-benar tidak punya kesadaran dan bisa dibodohi seterusnya, kan nggak mungkin itu. Ya mungkin rakyat tinggal nunggu kapan dia marah gitu. Dan kalau menurut saya ini semakin kuat dia menekan rakyat, semakin banyak dia menghisap rakyat, itu kan pemerintahan yang buruk. Berarti tunggu saja rakyat kapan dia marah gitu. Jadi ini berbahaya nih kalau sampai rakyat marah. Dan yang paling penting kita bisa ngukur bahwa kalau pemerintah itu membuat kabinetnya gemuk, pasti yang akan terbebani rakyat. Pasti itu. Karena ada biaya. Kemudian kalau gemuk itu kan selain biaya dia juga akan lamban dalam mengurus rakyat. Jadi birokrasi itu semakin gemuk, menteri semakin banyak, makin lamban karena butuh rapat koordinasi ini, rapat itu, rapat dan seterusnya, lebih lamban. Sudah lamban, makin gemuk, makin besar, makin boros, dia makin banyak penyakitnya. Sama dengan orang lah, kalau semakin obesitas dia pasti ada jantungan, kolesterol, darah tinggi dan seterusnya. Nah kabinet juga kita begitu. Nah kalau nanti kita lihat begitu dia bikin gemuk sekali, maka yang terjadi korupsinya akan meningkat. Dan ini ajang bagi-bagi kekuasaan aja kan sebenarnya posisinya itu untuk mengisi jabatan menteri ini, atau presiden yang terpilih misalnya punya tim sukses belum tertampung ke sana dia ini. Meskipun sebenarnya jabatan ini tinggal menunggu waktu saja. Apakah memang pembagi-bagi ini masih efektif, Bang Roy? Ya kalau bagi politisi sekuler 1 bulan pun itu berharga lah kira-kira gitu. Makanya ada orang mau jadi menteri 1 bulan kan? Karena apa? Dia minimal setelah pensiun dapat pensiunan gaji menteri kan gitu kira-kira. Seumur hidup. Ya sampai dia selesai gitu. Dan posisinya dengan itu kita bisa melihat bahwa inilah yang terjadi di negeri ini. Para politisi itu berlomba-lomba menikmati kekayaan negeri ini, bahkan menguras kekayaan negeri ini, bahkan membebani rakyat. Gitu. Ya ini yang butuh kita mengingatkan mereka supaya jangan terus-menerus melakukan seperti itu. Baik, kemudian sebenarnya apa yang seharusnya dilakukan ya rakyat secara umum, ataupun ada para aktivis ataupun pihak-pihak yang memang punya kekuatan untuk menyampaikan, sehingga hal ini tidak menjadi sesuatu yang memang mereka tanpa rem ya, tidak ada yang melakukan penolakan secara secara besar-besaran begitu Bang Roy, sehingga seolah-olah artinya kebijakan seperti apapun yang dilakukan oleh rejim ini ya udahlah rakyat pasti akan menerima begitu Bang Rocky. Iya, karena kan rejim ini sudah mengunci para simpul-simpul masyarakat, terutama pimpinan-pimpinan partai, pimpinan ormas. Pimpinan ormas sudah dikasih tambang semua, selesai kan gitu. Jadi nggak akan ribut lagi nih. Para rektor-rektor mahasiswa ada ditekan, dia ditakut-takuti gitu. Yang praktis nggak ada guru besar atau apa yang frontal berani. Para pimpinan-pimpinan parpol yang punya kasus sudah disandera semua gitu. Kan gitu kan. Jadi praktis tidak ada pembelaan kepada kepentingan rakyat, dan akhirnya mereka sama-sama menikmati. Partai-partai yang dulu oposisi kita berharap bisa menyuarakan rakyat, ada PKS, ada partai gitu kan, gabung ke sana semua. Jadi rakyat tuh kemarin pemilih itu ya merasa kecil gitu. Artinya percuma milih partai manapun karena ujungnya sama, gabung dengan kekuasaan. Dan tidak ada bedanya milih partai A, B, C, tidak ada bedanya. Karena ujungnya sama-sama duduk di kekuasaan, sama-sama juga menikmati kekuasaan, sama-sama membuat kebijakan yang menyusahkan rakyat. Nah, gitu. Jadi rakyat dalam pemilu itu betul-betul tertipu lah kalau menurut saya. Ya gitu kira-kira. Baik, kemudian apa yang harus dilakukan rakyat nih Bang Roy supaya setidaknya itu bisa ya menghentikan meskipun tidak secara langsung, dengan cara apa gitu? Ya harus ada kesadaran baru dari rakyat. Tugas aktivis, tugas ustadz, tugas para guru besar yang masih punya idealisme gitu. Harus dituntut keberaniannya untuk menyampaikan kepada rakyat ini keliru, dibangun kesadaran baru supaya bisa memberikan saran nasihat yang ada, bahkan membangun kesadaran baru. Bahwa sekarang sistemnya buruk, menghasilkan kayak begitu, praktek pejabat-pejabatnya juga dengan karakter seperti itu. Jadi SDM-nya buruk, sistemnya buruk. Nah ini harus ada perubahan yang signifikan, yang bisa lebih mendasar untuk bisa merubah semua itu. Kalau dibiarkan saja maka akan makin buruk gitu.
Nah, ujung-ujungnya memang kita bisa melihat bisa aja rakyat marah, tetapi justru terjadi kekacauan yang lebih Iya. jauh. Dan kita tidak berharap itu terjadi Hmm. dengan kekacauan yang tidak terencana, tersusun tujuan yang jelas, akhirnya hanya merusak sesama anak bangsa. Nah ini kalau menurut saya harus diubah. Nah terus ada aktivis yang mengingatkan, ada guru, ada ustadz-ustadz, ada Iya. yang punya idealisme mendidik umat ini kembali supaya punya kecerdasan dalam berpikir. Kalau kata Rocky Gerung yang tidak dungu lah gitu. Baik, artinya tidak ada alasan untuk kita apa ya mengikuti alur mereka, justru kita harus membuat alur yang baru untuk Betul. menasihati mereka. Baik, Betul. Bang Rocky, apakah ada kisah atau sejarah terkait bagaimana Islam khususnya dalam misalkan apakah memang di dalam Islam juga bebas melakukan penambahan menteri, penggemukan menteri, atau memang hal-hal tersebut dibatasi oleh seorang khalifah, atau bagaimana Bang Rocky kisah supaya itu bisa diambil pelajaran untuk kita? Ini kan terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Iya. Nah, dalam sistem demokrasi kan dalam membuat undang-undang ada DPR. Iya. Dalam membuat eksekutifnya ada presidennya. Dalam menegakkan hukumnya ada yudikatifnya. Iya. Ini ternyata tidak juga menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, kita lihat dalam Islam itu yang membuat undang-undang tidak boleh lagi karena undang-undang yang sudah ada yaitu dari syariat Islam atau Allah dan Rasulnya. Dia nggak boleh keluar dari situ. Kedua, keimanannya harus ditingkatkan. Keimanan seorang pemimpin jadi pemimpin yang baik, dia akan takut kepada Allah. Ngapain dia nambah menteri yang membebani rakyat, menyusahkan rakyat? Harus dibayar dengan uang rakyat dan seterusnya. Dan apalagi di dalam Islam itu tidak boleh ada membebani rakyat ya. Tugas pemerintah itu riayah su'unil umat, melayani urusan rakyat. Nah, saya tidak melihat dalam sistem khilafah atau para khalifah itu mengumpulkan berbagai menteri yang banyak, itu tidak ada. Sangat efisien. Kalau kita lihat di sana ada muawin tafwid, ada muawin tanfid. Dan itu sangat simpel saya lihat. Tidak ada kementerian yang macam-macam. Sesuai dengan rakyat yang membutuhkan urusannya apa, itu aja dilayani. Dan kalau kita lihat kebutuhan masyarakat itu tidak banyak. Gitu. Yang penting kebutuhan dasar, kebutuhan pokok itu terpenuhi semua, mereka senang, bisa tumbuh berkembang, ekonominya akan bangkit. Nah itu kalau kita lihat di situ ya. Nah sekarang ini kan banyak kementerian yang sebenarnya tidak diperlukan gitu. Nah tetapi kan itu ditujukan untuk bagi-bagi kursi kekuasaan. Karena dulu jadi tim sukses, dicarikan posisi untuk sebagai kompensasi. Nah itu karena ada pesta demokrasinya itu. Nah dalam Islam kan tidak dikenal dengan sistem pesta demokrasi itu, yang menghabiskan uang banyak dan tidak menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Pesta demokrasi ini kita kan menghasilkan pemimpin seperti Gibran gitu. Nah, wakil presidennya seperti itu gitu. Presidennya seperti itu gitu. Apa yang mau kita harapkan lebih dari situ gitu. Nah, oleh karenanya kita belajar dari pemerintahan Islam di masa khalifah, bagaimana mereka memilih pemimpin, bagaimana mereka mengurus negara, mengisi jabatan-jabatan, apakah gubernur harus dipilih, ternyata tidak. Menteri ya ditunjuk dan seterusnya. Dan ini yang kita lihat tidak banyak dan memang diberikan tunjangan seperlunya dan mereka dengan keimanan yang tinggi tidak berani menggunakan harta tanpa keperluan untuk rakyat. Kalau kita lihat kisah-kisah kan sekedar menyalakan lampu itu, nah itu kan dia dia untuk anaknya datang tanya dulu urusan negara atau urusan keluarga. Urusan keluarga mati lampu karena lampunya dibiayai dengan negara. Apa ada pemimpin seperti itu sekarang? Nah, gitu. Malah anaknya disuruh pakai macam-macam gitu. Nah itu yang mungkin kita butuh belajar banyak dari sistem pemerintahan Islam dan tokoh-tokoh Islam dulu. Para khalifah terutama yang memang layak untuk kita teladani karena Rasul yang memerintahkan meneladani khulafaur rasyidin. Hadisnya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Baik, Masya Allah. Sebenarnya Islam ini mempunyai solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Nah memang ya sekarang effort kita gitu sebagai seorang muslim memang harus menyampaikan ini kepada umat itu Bang Rocky, sehingga umat menyadari gitu. Baik. Terkait ini mungkin diakhiri, sebelum kita akhiri, apa closing statement Bang Rocky terkait tema kita DPR revisi Undang-Undang Kementerian? Sebenarnya ini untuk siapa? Ya, DPR mestinya bekerja untuk rakyat karena dia dikatakan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau hari ini dia bekerja lebih membela kepentingan penguasa, tidak menghasilkan produk yang betul-betul pro kepada rakyat, bahkan bermanfaat buat rakyat, bahkan hasilnya hanya membebani rakyat,
mending dia berhenti gitu, supaya tidak menambah dosa terlalu banyak gitu. Iya. Nah, kedua, bagi Pak rakyat, bangunlah kesadaran baru untuk belajar banyak, melihat fenomena yang ada, apakah para pemimpin kita ini layak kita dukung, layak kita puja-puja, bandingkan dengan pemerintahan di masa Islam, di masa para sahabat, di masa Khulafaur Rasyidin bersama Nabi. Dengan itu mungkin kita hidup akan lebih baik dengan sistem pemerintahan yang ada, dicontohkan oleh para sahabat itu, dengan sistem hukum yang pernah dicontohkan dan diwariskan oleh Nabi. Maka negeri yang harusnya kaya raya ini bisa kita nikmati menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, penuh dengan keberkahan yang keluar dari langit dan bumi, bukan bencana yang datang dari langit dan bumi. Saya pikir itu yang Baik, Masya Allah, luar biasa. Ini pas kita mengambil take untuk sesi ini bertepatan dengan momen Maulid, saya pikir. Artinya memang kita seharusnya meneladani Rasul tidak hanya sekedar akhlaknya saja atau kehidupan sehari-harinya saja, tapi bagaimana Rasul menjadi seorang pemimpin, memimpin sebuah negara, dan itu juga menjadi sunnah-sunnah kita selaku umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa melakukan itu, bisa memperjuangkan itu bersama umat Islam yang lainnya. Baik, Bang Rocky, terima kasih banyak atas waktunya, dan sahabat Wahyu semua. Alhamdulillah sesi kali ini kita bisa berjumpa langsung dengan Bang Rocky. Ini saya syukuri sekali. Mudah-mudahan kita bisa sering melakukannya secara offline begini ya. Baik, insya Allah kita bertemu lagi dalam sesi yang lebih menarik dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Saya Wahyu Tomo undur diri. Terima kasih Bang Rocky atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.